Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rajendra Faralistianto dengan NIM 09 2024 09 0209. Nah, sekali ini saya akan membuat penjelasan tentang politik dan strategi. Itu menurut materi yang saya dapat. Terus, kenapa saya membuat video ini sendiri? Kan biasanya kalau saya buat video tuh sama Rifat kan, teman saya yang biasanya ikut podcast bersama saya. Nah, kebetulan saya ingin membuat sendiri, jadi ya udahlah kita buat masing-masing dulu. Nah, terus kita akan masuk ke materinya. Kita di sini menjelaskan apa itu politik. Nah, definisi politik itu adalah proses pengambilan keputusan dalam kelompok yang melibatkan kekuasaan dan pengaruh. Ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pemerintahan hingga organisasi sosial. Dalam konteks ini, politik tidak hanya terbatas pada pemilihan umum, tetapi juga menyangkut kebijakan publik. Ini hubungan internasional dan dinamika sosial. Nah, definisi strategi. Strategi adalah rencana atau pendekatan yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks politik, strategi digunakan untuk mempengaruhi keputusan, membangun aliansi, dan memenangkan dukungan publik. Strategi politik mencakup berbagai elemen, termasuk komunikasi, perorganisasian, dan mobilisasi. Nah, tujuan kita membahas ini apa sih? Nah, dalam penjelasan ini, kita akan membahas hubungan antara politik dan strategi, serta bagaimana keduanya saling mempengaruhi dalam konteks yang lebih luas. Nah, sini ada sejarahnya nih, sejarah dan perkembangan politik. Jadi, zaman kuno, politik telah menjadi integral dari berbagai kehidupan manusia. Contohnya, sistem pemerintahan di Mesir kuno dan Yunani kuno yang menggunakan strategi untuk mempertahankan kekuasaan di Yunani. Konsep demokrasi pertama kali diperkenalkan di mana warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Nah, terus ada perkembangan modern. Di era modern, politik telah berkembang menjadi sistem yang lebih kompleks. Dengan munculnya demokrasi, partai politik, dan pemilihan umum. Contoh penting adalah revolusi Prancis yang mengubah cara pandang terhadap kekuasaan dari hak rakyat. Revolusi ini menunjukkan bagaimana strategi mobilisasi massa dapat mengubah tatanan politik. Terus ada globalisasi. Dengan globalisasi, politik tidak hanya terbatas pada satu negara. Hubungan internasional dan diplomasi menjadi bagian penting dari strategi politik. Negara-negara kini harus mempertimbangkan dampak global dari kebijakan mereka, serta bagaimana mereka berinteraksi dengan negara lain. Dan yang ketiga ada strategi politik, itu berdasarkan kampanye politik, aliansi dan koalisi, dan pengaruh media, komunikasi, serta lobbying dan pengaruh. Nah, dimulai dari kampanye politik nih. Kampanye adalah salah satu strategi utama dalam politik. Ini melibatkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan untuk menarik dukungan pemilih. Contoh suksesnya adalah kampanye Barack Obama pada tahun 2008 yang memanfaatkan media sosial secara efektif untuk menjangkau pemilih muda dan membangun gerakan akar rumput. Terus ada aliansi dan koalisi. Politik seringkali melibatkan pembentukan aliansi atau koalisi. Ini penting untuk mencapai tujuan bersama, terutama dalam sistem multipartai. Nah, contoh di Indonesia adalah koalisi partai dalam pemilihan legislatif, di mana partai-partai kecil bergabung untuk meningkatkan peluang mereka dalam pemilihan. Nah, terus ada pengaruh media dan komunikasi. Media memiliki peran besar dalam bentuk opini publik. Strategi komunikasi yang dapat membantu politisi menyampaikan pesan mereka dengan lebih efektif. Misalnya, pengguna iklan politik dan debat publik untuk menjelaskan visi dan misi mereka kepada pemilih. Nah, berikut ini adalah
lobbying dan pengaruh. Lobbying adalah strategi di mana individu atau kelompok berusaha mempengaruhi keputusan politik. Nah, ini sering dilakukan oleh perusahaan atau organisasi untuk mendapatkan kebijakan yang menguntungkan. Contoh adalah bagaimana perusahaan-perusahaan besar melakukan lobbying untuk mendapatkan regulasi yang mendukung kepentingan mereka. Nah, yang keempat ada studi kasus. Nah, contoh keberhasilan itu, mari kita lihat kepemilihan presiden di Indonesia pada tahun 2019. Calon presiden yang berhasil menggunakan strategi komunikasi yang efektif dan menjangkau pemilih muda melalui media sosial. Mereka memanfaatkan platform seperti Instagram dan Twitter untuk berinteraksi langsung dengan pemilih. Nah, untuk contoh kegagalan, sebaliknya, kita juga melihat kasus di mana kandidat gagal menjangkau segmen pemilih tertentu. Misalnya, ketika seorang kandidat tidak mampu menarik perhatian pemilih perempuan, yang berdampak pada hasil pemilihan. Ini menunjukkan pentingnya memahami demografi pemilih dan menyesuaikan strategi kampanye. Nah, ini ada studi kasus di internasional. Jadi, pada pemilihan Presiden AS 2020, kampanye Joe Biden memanfaatkan pengalaman dan citra positifnya sebagai mantan wakil presiden serta strategi untuk menjangkau pemilih yang merasa terpinggirkan. Sementara itu, Donald Trump menggunakan pendekatan populis dengan retorika yang provokatif untuk mempertahankan basis dukungannya. Terus juga ada pemilihan umum di Brasil. Jadi ada Jair Bolsonaro menggunakan media sosial secara agresif untuk menyebarkan pesan-pesannya, termasuk penggunaan video dan meme untuk menarik perhatian pemilih muda. Ini menunjukkan bagaimana strategi digital dapat merubah lanskap politik. Nah, di sini ada kritik dan etika dalam politik. Manipulasi dan persuasif. Jadi, untuk manipulasi dan persuasif itu, strategi politik juga memiliki dilema moral. Manipulasi informasi dan penyebaran hoaks dapat merusak integritas proses politik. Di sisi lain, persuasi yang berbasis data, berbasis fakta, dan argumen yang kuat dapat meningkatkan kualitas debat politik. Contohnya adalah bagaimana berita palsu dapat mempengaruhi pemilih dan mengubah hasil pemilihan. Oligarki dan demokrasi. Kita juga harus mempertimbangkan bagaimana oligarki dapat mempengaruhi politik. Ketika kekuasaan terpusat pada sekelompok orang kecil, suara rakyat bisa terabaikan. Oleh karena itu, penting untuk menjaga keseimbangan antar kekuasaan dan partisipasi publik. Contoh di Indonesia adalah bagaimana kekuasaan politik seringkali dikuasai oleh elit tertentu yang dapat mengabaikan kepentingan masyarakat luas. Dan ada etika dalam lobbying. Lobbying seringkali dianggap sebagai praktik yang kontroversial. Meskipun dapat menjadi cara yang sah untuk mempengaruhi kebijakan, ada risiko bahwa hal itu dapat menjadi alat untuk korupsi dan menyalahgunakan kekuasaan. Oleh karena itu, penting untuk memiliki regulasi yang ketat mengenai praktik lobbying untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Dan selanjutnya ada stabilitas dan perubahan. Terakhir, ada pernyataan tentang stabilitas versus perubahan. Sementara beberapa strategi mungkin bertujuan untuk mempertahankan status quo, yang lain mungkin mendorong reformasi radikal. Ini menciptakan ketegangan antara kebutuhan untuk menjaga stabilitas dan dorongan untuk perubahan. Contoh di negara-negara Arab Spring menunjukkan bagaimana dorongan untuk perubahan yang dapat mengakibatkan ketidakstabilan yang signifikan. Oke, kita masuk ke penutup. Ya, ini ringkasannya. Jadi kita telah membahas politik dan strategi, sejarah perkembangan politik, berbagai strategi yang digunakan dalam politik, serta contoh nyata dari keberhasilan atau kegagalan. Kita juga mengeksplorasi dilema etika yang muncul dalam praktik politik. Refleksi penting bagi kita untuk memahami bagaimana strategi politik dapat mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari.
Setiap individu memiliki peran dalam proses politik, baik secara memilih maupun sebagai bagian dari masyarakat.